Selamat malam saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Bersatu hati dalam doa, Selasa 29 November 2022, saya beri judul Keselamatanku bukan karena perbuatan baikku. Sebelum kita merenungkan hal ini, mari kita berdoa. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami tidur dan terlelap malam ini. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Ibrani 11 ayat 32 sampai ayat yang ke-40. Ibrani 11 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-40. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran dan memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, bacaan Alkitab malam ini mengingatkan saya tentang sebuah lagu zaman masih SMA dulu. Lagu ini masih terekam di kepala saya sehingga saat ini bersama teman-teman sepelayanan di seksi rohani Kristen kerap kami menyanyikannya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tak dapat kita lihat. Saudara-saudara, lagu itu sangat indah. Yang dari surat Ibrani 11 ayat 1 sampai 2 ini memang begitu indah. Penulisnya pasti bukan sekedar orang yang pandai. Buat saya, ia juga seorang penyair yang hebat. Tulisannya membuat pembaca berpikir dan berimajinasi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Hal tentang iman memang kadang sulit untuk dinalar. Topik tentang iman juga kadang menjadi bahan perdebatan. Bahkan, apa yang kita imani itu sering dan bisa dikatakan selalu diwarnai dengan penderitaan. Disinilah kita akan melihat seberapa besar integritas iman kita ketika tantangan terhadap iman itu muncul. Dalam menghadapi penderitaan karena iman percaya kita,
Ada yang menyerah dan kalah, ada yang berbelok karena takut dengan konsekuensinya, ada pula yang berhasil menghadapi dan melewatinya. Penulis Ibrani ingin mengajak kita untuk mengingat bahwa tantangan terhadap iman kita itu bukan hanya kita yang mengalaminya. Sejak dahulu, sejak perjanjian lama, tantangan terhadap apa yang kita imani sudah ada. Dalam Alkitab ada begitu banyak kisah yang menceritakan kehebatan para tokohnya. Mereka memberikan contoh keteladanan iman saat menghadapi tantangan dan penderitaan, kesulitan dan kelemahan. Penulis menyebutkan beberapa tokoh seperti Nuh, Abraham, Ishak, dan Musa yang menunjukkan teladan iman mereka. Mereka barulah sebagian, walau sebenarnya di dalam Alkitab ada begitu banyak tokoh yang melakukan hal yang sama yang dapat menguatkan iman percaya kita. Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan, kata penulis surat Ibrani. Jika tidak percaya, sering-seringlah membaca Alkitab kita. Dari situlah kita akan tahu kebenarannya bahwa ada begitu banyak tokoh Alkitab yang telah memberikan teladan mereka. Namun demikian, jika kita cermati, ada sesuatu yang sangat menarik yang dapat kita garis bawahi. Ia mengatakan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Apa maksud dari catatan sang penulis surat Ibrani tersebut? Lalu janji apa yang dimaksudkan? Meskipun mereka telah memberikan suatu kesaksian yang baik, tidak semua dari mereka memperoleh anugerah keselamatan yang sempurna. Mengapa? Karena keselamatan yang sempurna hanya diberikan oleh Tuhan Yesus. Ia adalah pengantara perjanjian yang baru. Bagi orang yang mengenal Tuhan Yesus, maka anugerah keselamatan itu diberikan secara sempurna melalui pengorbanannya. Jadi, keteladanan iman yang sempurna hanya diberikan oleh Yesus yang adalah Kristus. Meskipun kita memberikan keteladanan iman berupa perbuatan baik, namun bukan perbuatan baik kitalah yang menyelamatkan. Keselamatan yang kita peroleh adalah anugerah semata, bukan akibat dari perbuatan baik kita. Itulah yang semestinya kita pegang dan perjuangkan. Bukankah hal ini jauh lebih baik? Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur telah diingatkan bahwa bukan perbuatan baik yang menyelamatkan kami. Keselamatan kami adalah anugerah dari Tuhan semata. Mampukan kami untuk setia dan bertekun dalam anugerah keselamatan yang Engkau berikan dan memberitakan tentang anugerah keselamatan itu bagi setiap orang. Dalam kasih-Mu yang akan terus melingkupi kami sepanjang tidur kami malam ini. Amin.